Su Xiaoyan membuka pintu. Seperti yang dia katakan, itu adalah Yuanen Yehui yang sebenarnya. Pemandangan Yue Zhengyu mengejutkan Yuanen Yehui, bibir berubah menjadi cemberut saat dia melangkah ke dalam ruangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Yue Zhengyu memelototinya dengan setengah hati. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Meskipun dia berbicara dengan sinis, tidak ada kata-kata yang kuat dalam kata-katanya. Setelah membantu Yuanen Yehui mendapatkan cincin jiwa keempatnya, Yue Zhengyu memahami celah yang ada di antara mereka. Ditambah dengan fakta bahwa dia bukan master jiwa jahat, dia tidak punya alasan untuk mengganggunya lagi. Yuanen Yehui segera mengabaikannya dan menoleh ke Tang Wulin. Bantu aku membuat baju tempurku. Apa yang Anda inginkan sebagai gantinya? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Aku perlu tahu dulu apa profesimu. Aku pembuat mesia peringkat ketiga, kata Yue Zhengyu. Tapi aku berada di ujung peringkat keempat. Tidak perlu waktu lebih dari sebulan untuk menerobos. Petik 2. Yuanen Yehui mengerutkan alisnya. Saya seorang mekanik, peringkat keempat. Mekanik. Tang Wulin tidak menyangka dia menjadi mekanik, dan peringkat keempat juga. Sebagai mekanik peringkat ketiga, Su Lizhi gagal dari keahliannya. Ekspresi termenung melintasi wajah Tang Wulin. Baik, Zhengyu, Anda dapat membuatnya sendiri dan kami akan meminjamkan senjata rahasia kami dengan biaya tertentu. Tapi untuk Anda, Yuanen, kami harus menutupi paduannya dan menyediakan pembuatnya untuk Anda. Apakah kamu punya desain? Bagaimana dengan opsi lain? Petik 2. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Saya selalu berkultivasi dengan fokus untuk menyelaraskan dua jiwa bela diri saya. Ditambah lagi, karena saya memiliki jiwa bela diri kembar, lebih sulit membuat baju perang untuk saya. Saya belum puas dengan desain siapapun. Petik 2. Mata Gu Yue berbinar. Kegembiraannya praktis terlihat. Merancang baju perang untuk jiwa bela diri kembar terdengar seperti tantangan yang bagus. Saya akan butuh banyak waktu untuk melakukannya. Juga, jika Anda benar-benar menginginkan desain yang memuaskan, saya pikir kita harus menunggu sampai saya pangkat yang lebih tinggi. Baik, saya akan mulai menabung poin kontribusi, kata Yuanen Yehui. Dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba berhenti di pintu. Kemudian dia berbalik. Terima kasih. Hah. Xie terangkat dari tempat tidurnya. Ekspresi Yuanen Yehui membeku, tubuh kaku seperti papan. Lalu dia membuat 180 dan pergi. Mendengar suara pintu ditutup, semua orang bertukar pandang sebelum menatap Xie. Puff, Su Xiaoyan adalah orang pertama yang terkikik, sisanya mengikutinya sampai mereka tertawa terbahak-bahak. Xie memerah bit saat dia berteriak, apa yang lucu tentang bangun ketika nama saya dipanggil? Huff, petik 2. Akhirnya, Yue Zhengyu bangkit untuk pergi. Dia perlu menghemat poin kontribusi. Tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Tang Wulin, dia tidak bisa meminta Tang Wulin untuk melakukan ini sebagai bantuan. Mereka semua adalah siswa di Akademi Shrek. Mereka semua membawa segunung tekanan di pundak mereka. Jarang sekali seseorang meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka sendiri untuk membantu orang lain karena kebaikan hatinya, terutama jika yang terakhir bahkan tidak berada di kelas yang sama. Tang Wulin pergi ke bengkelnya setelah meluangkan waktu untuk pulih. Dia memikul tanggung jawab paling besar dari siapapun di timnya. Dia perlu menempa paduan untuk rekan satu timnya dan untuk kliennya Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Total 8 orang. Meskipun mereka masing-masing mengerjakan satu bagian baju perang terlebih dahulu, menjadikannya satu bagian paduan per anggota, masih sulit untuk diproduksi. Dia harus menempa sebanyak mungkin untuk menghasilkan potongan yang dianggapnya memadai. Tang Wulin bukanlah orang yang perfeksionis, tetapi dia menolak untuk berkompromi dalam hal armor tempurnya sendiri, hanya menggunakan paduan dengan tingkat harmoni 90% atau lebih tinggi. Yue Zhengyu dan Ye Xinglan sama kerasnya dengan dia, jadi tidak mungkin dia berhemat pada logam untuk rekan satu timnya. Namun, menempa paduan semacam itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sekarang dia memiliki cincin jiwa ketiganya, berkultivasi bukan lagi prioritas utamanya. Di bagian atas daftarnya adalah meningkatkan keterampilan pandai besi. Selain itu, rutinitas Tang Wulin berubah. Dia tidak lagi berlari di pagi hari, karena tidak melakukan apapun untuk memperbaiki tubuhnya seperti sekarang. Waktunya lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi, pandai besi, atau makan. Bagaimanapun, makan adalah metode budidaya yang penting, terutama ketika tersedia makanan bergizi yang berlimpah. Hari-hari ini, Su Lizhi bergabung dengan Tang Wulin untuk setiap makan. Makan bersama membangkitkan selera makan mereka.
Berita tentang bagaimana Tang Wulin memimpin timnya menuju kemenangan menyebar seperti api. Dia sudah terkenal sepanjang kelas 1, 2, dan 3, namanya dibisikkan kemanapun dia pergi. Itu benar-benar kesal, tidak diragukan lagi. Peringkat pemuda jenius memegang banyak beban di lapangan luar. 5 peringkat masih terlalu muda dan lemah untuk berada di peringkat kontinental, tetapi mengukir nama mereka di peringkat pemuda jenius adalah bukti kekuatan mereka. Namun tim peringkat, yang dipimpin oleh Wu Shiduo di 10 besar, dikalahkan oleh sekelompok orang tanpa nama. Kemenangan tim Tang Wulin melampaui tak terbayangkan. Itu adalah keajaiban. Akademi menghormati privasi siswanya, jadi tidak ada rekaman pertempuran yang tersedia untuk umum. Karena itu, Tang Wulin menjadi sosok yang penuh teka-teki, subjek dari banyak rumor. Ini juga menandai pertama kalinya dia memasuki pemandangan dari kelas lain. Karena ketenaran baru Tang Wulin, banyak mata tertuju padanya saat sarapan. Banyak dari mata itu milik gadis-gadis seusianya yang tertarik dengan wajahnya yang cantik. Di Akademi Shrek, penampilan yang menyenangkan bukanlah sifat yang paling menawan. Kekuatan itu, namun, setelah kekuatan datanglah penampilan. Tang Wulin cocok dengan apa yang dicari banyak gadis dalam diri seorang pria. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia memiliki temperamen yang matang. Mata rusa betina besar dibingkai oleh bulu mata yang panjang. Wajah rapi dan simetris. Ini semua sesuai dengan keinginan para gadis. Faktanya, dia dikerumuni oleh gadis-gadis dalam perjalanan ke ruang makan, baik dari kelasnya maupun kelas lainnya. Mereka meminta nomor teleponnya, dan meskipun bersikap baik, dia menuruti tanpa keluhan. Wow, Wulin, kamu sangat populer. Su Lizzie sangat iri. Tang Wulin tersenyum. Itu karena kemenangan kemarin. Su Lizzie mengangkat bahu mendengar kata-katanya. Aku juga bagian dari tim, jadi kenapa tidak ada gadis yang menanyakan nomorku? Jangan coba-coba menipuku. Ketampananmu itulah yang membuatmu semua gadis. Petik 2. Dia menundukkan kepalanya, perutnya gemetar karena tertawa. Saya mendapat ketampanan dari orang tua saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Itu hanya genetika. Setelah sedikit olok-olok yang sehat ini, Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan menyelesaikan makanan mereka dan pergi ke kelas. Ini membuat Tang Wulin memikirkan tentang orang tuanya. Jantungnya bergetar. Beberapa tahun telah berlalu sejak dia kehilangan kabar tentang mereka. Jika orang tuanya kembali, atau menghubungi Mang Tian, mereka pasti akan meneleponnya. Sayangnya, dia menunggu panggilan itu setiap hari tanpa hasil. Halo, ketua kelas. Suara seseorang mengganggu pikirannya. Tang Wulin mendongak untuk melihat teman sekelas yang tampak akrab. Halo, jawabnya dengan senyum tipis di bibirnya. Sama seperti ini, banyak orang menyambutnya bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di ruang kelas. Ini menegaskan kembali sesuatu yang dia tahu, mencapnya ke dalam hatinya. Jika saya ingin orang lain menghormati saya, maka saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tang Wulin tidak membiarkan kemenangan kemarin menggoyahkan kepalanya atau menyimpan dendam atas cara teman sekelasnya memperlakukannya sebelumnya. Dia selalu menjawab salam mereka dengan senyum indah, seolah mereka tidak pernah mengucilkannya. Saat dia akhirnya sampai di ruang kelas, melangkah melalui pintu, satu orang lainnya menerimanya dengan hormat. Selamat pagi, ketua kelas. Selamat pagi, Tang Wulin menjawab tanpa sadar, membeku sesaat ketika dia mengenali suara itu. Dia mendongakkan kepalanya ke arah pembicara. Itu adalah Luo Guixing. Tatapan mereka terkunci. Luo Guixing tersenyum dengan senyum khasnya dan melangkah ke samping, memberi isyarat agar Tang Wulin melanjutkan. Saat ini, ruang kelas sudah 2/3 penuh. Tidak ada yang mengira Luo Guixing menunggu di dekat pintu. Tapi saat melihat Luo Guixing dengan hormat menyapa Tang Wulin, seluruh kelas terdiam dalam sekejap. Apa yang mereka saksikan barusan menandakan satu hal. Luo Guixing mengakui kekalahan. Luo Guixing mengakui kekalahan atas nama para ranker. Siswa lain masih memiliki keraguan karena tim Tang Wulin menang dengan gigih, tetapi 5 peringkat mundur. Masing-masing dari 5 orang terus bersinar secara individual, tetapi mereka sekarang sepenuhnya mengenali Tang Wulin sebagai ketua kelas mereka. Tidak ada orang lain yang berani menantangnya, posisinya sebagai ketua kelas semakin kokoh. Tindakan Luo Guixing membuatnya terkejut, tetapi setelah beberapa saat, Tang Wulin tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke tempat duduknya. Seolah-olah tidak ada hal besar yang baru saja terjadi, Luo Guixing kembali ke kursinya juga, dengan senyum riang seperti biasa. Zheng Yiran berdiri di dekatnya di sisi yang Nianxia, bibirnya melengkung menjadi seringai.
Tidak heran Su Yucheng berkata dia tidak bisa menyamai Luo Guixing kemarin. Kulit orang itu terlalu tebal. Aku tidak akan pernah bisa mencium pantat seperti itu. Petik 2. Yang Nianxia menatapnya. Anda bisa belajar satu atau dua hal darinya. Seorang pria berkarakter tahu kapan harus membungkuk dan tunduk. Tetapi tetap saja, dibandingkan dengan Tang Wulin, Luo Guixing tidak memiliki pesona tertentu, semacam karisma. Sekarang aku melihatnya dengan benar, Tang Wulin benar-benar cocok menjadi ketua kelas. Petik 2. Zheng Yiran menatap Yang Nianxia. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu masih belum yakin? Zheng Yiran mendengus. Saya berbeda dari kalian. Pengguna racun seperti saya fokus pada satu serangan membunuh. Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia tidak seberapa dibandingkan dengan racun ular giok fosfor saya. Mengapa saya harus mengakuinya? Petik 2. Yang Nianxia mengangkat bahu. Kalau begitu kau melakukannya, aku akan duduk. Petik 2. Pengecut. Zheng Yiran menyaksikan Yang Nianxia pergi, matanya penuh jijik. Kemudian dia melihat kembali ke Tang Wulin. Dia belum mengetahuinya, tetapi sekarang dia melihat Tang Wulin dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan jika dia menyadari hal ini, dia akan menolak untuk mengakuinya. Kelas berjalan seperti biasa. Wu Zhangkong dan Shen Yi tidak mengomentari pertandingan dari hari sebelumnya. Setiap orang yang berhasil masuk ke Akademi Shrek sangat cerdas dan dapat membuat dugaan sendiri. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, kerugian adalah kerugian, dan kesimpulan yang dicapai di medan perang itu abadi. Menghadiri kelas sebenarnya adalah bagian paling santai dari jadwal harian Tang Wulin. Kekuatan spiritualnya cukup tinggi sekarang, jadi dia tidak kesulitan menyerap materi kuliah. Hanya selama kelas dia mendapat kesempatan untuk merilekskan tubuhnya. Sore harinya dihabiskan dengan pandai besi dan malam hari dihabiskan untuk berkultivasi, yang keduanya membuatnya kelelahan. Dia saat ini tidak peduli dengan pelatihan tempur. Pertandingan melawan kelas 2 tinggal 3 hari lagi. Tidak ada gunanya mengasah pedangnya lebih jauh. Dia dan timnya siap seperti sebelumnya. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu pasti akan berada di tim lawan, jadi Tang Wulin menyusun beberapa rencana untuk melawan mereka. Satu-satunya hal yang membuatnya gugup adalah apa yang didapat Yuanen Yehui untuk skill jiwa keempatnya. 3 hari kemudian, Penatua Kai menghadapi Wu Zhangkong, Shen Yi, dan guru yang bertanggung jawab atas kelas 2. Hari ini, saya secara pribadi akan mengawasi pertandingan antara kedua kelas Anda. Akademi telah memutuskan untuk memberi penghargaan kepada para pemenang dengan poin kontribusi. Petik 2. Itu, Wu Zhangkong dan Shen Yi saling pandang, lalu melihat ke guru kelas 2. Mereka semua tercengang dengan kata-kata Penatua Kai. Meskipun Penatua Kai adalah kepala sekolah pelataran luar, dia jarang ikut campur dalam urusannya. Pada levelnya, waktunya lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi. Menjadi Douluo berjudul bukanlah akhir dari jalan seorang master jiwa. Seseorang masih harus terus berkultivasi, meningkatkan diri, dan mengkonsolidasikan energinya. Ini, bersama dengan bantuan baju besi perang, akan memperlambat penuaan mereka. Namun Silver Moon Douluo berkenan menghabiskan sebagian waktunya menonton pertandingan hari ini antara kelas 1 dan 2. Jelas betapa dia sangat menghargai mereka. Ini juga bukan pertama kalinya dia mengamati pertempuran kelas 1. Dia juga telah hadir untuk turnamen seleksi, hanya tersembunyi dari pandangan para siswa. Apakah saya tidak diperbolehkan melakukannya? Penatua Kai menyapu pandangannya pada ketiga guru itu. Tentu saja, kata Shen Yi buru-buru. Tetapi Penatua Kai biasanya tidak akan peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Baik, ayo pergi. Penatua Kai telah tiba seperti badai dan pergi dengan cepat. Wu Zhangkong dan Shen Yi tidak berdaya ketika berurusan dengan Penatua Kai. Mereka akan menuju ke arena untuk pertandingan ketika Penatua Kai memanggil mereka. Karena kepala sekolah dari pelataran luar akan mengamati, pertandingan ini langsung menjadi acara yang paling penting. Tapi bukan ini yang diinginkan Wu Zhangkong dan Shen Yi. Perbedaan usia antar kelas bukanlah 1 tahun, tapi 3 tahun. Mereka tidak terlalu optimis tentang peluang kelas mereka untuk menang. Meskipun 5 orang peringkat berada di kelas 1, Akademi merahasiakan data pribadi setiap siswa dari dunia luar. Ini berarti bahwa peringkat tersebut tidak memperhitungkan siswa Akademi Shrek sejak mulai hadir. Jumlah pertumbuhan yang bisa dicapai seseorang dalam 3 tahun di Akademi Shrek jelas tidak kecil. Dengan mata para petinggi Akademi yang sekarang terlatih di kelas 1, kerugian yang sangat besar akan menjadi hal yang mengerikan. Arena itu ramai dengan murid-murid dari kelas 1 dan 2, semuanya dipenuhi dengan kegembiraan dan ingin sekali menyaksikan pertarungan antar juara di tiap kelas.
Siswa kelas 1 semuanya berusia 13 atau 14 tahun. Sebaliknya, siswa kelas 2 berusia antara 15 hingga 17 tahun. Hal ini disebabkan adanya batasan usia mahasiswa baru, namun tidak ada persyaratan minimum. Siswa kelas 1 melompat dengan antusias sedangkan kelas 2 relatif lebih tenang. Perbedaan di antara mereka jelas. Yuanen Yehui berdiri paling depan di kelas 2. Penghormatan yang dipegang siswa kelas 2 untuknya terlihat di mata mereka. Hanya butuh satu pandangan darinya agar seluruh kelas menjadi tenang. Setiap siswa di kelas itu bersatu di bawahnya. Beberapa hari telah berlalu sejak turnamen seleksi, dan segalanya menjadi tenang di kelas 1. Sejak Luo Guixing mundur, tidak ada yang punya alasan untuk menentang Tang Wulin lebih jauh. Tapi kebiasaan tidak begitu mudah dihancurkan. Tang Wulin memperhatikan Yuanen Yehui dan dia mengawasinya. Tidak ada yang mengatakan apapun. Saat ini, mereka berdiri sebagai perwakilan dari kelasnya masing-masing, dan sebagai lawan. Para guru masuk ke arena. Di bagian paling depan prosesi itu adalah Roh Kudus Douluo yang menakjubkan. Yang mengejutkan para siswa, Silver Moon Douluo berjalan di sampingnya. Namun, yang benar-benar mengejutkan Tang Wulin adalah kenyataan bahwa Penatua Kai setengah langkah di belakang Roh Kudus Douluo. Ini berfungsi sebagai bukti status Roh Kudus Douluo di Akademi Shrek. Tang Wulin yakin dia masih punya banyak rahasia. Kemampuan utamanya berkaitan dengan penyembuhan, namun posisinya bahkan lebih tinggi daripada rekannya yang berjudul Douluo, Silver Moon Douluo. Hah, dia datang juga. Yang mengejutkan Tang Wulin, Elderly mengikuti Roh Kudus Douluo dan Silver Moon Douluo, keduanya berasal dari Paviliun Dewa Laut. Apakah dia dari Paviliun Dewa Laut? Bahkan jika tidak, posisinya pasti sangat tinggi. Di belakang ketiga sosok termasyhur ini adalah Wu Zhangkong, Shen Yi, guru yang bertanggung jawab atas kelas 2, dan beberapa guru profesi. Ada banyak orang penting di sini hari ini, bos. Xie berbisik dengan cemas. Tang Wulin menatapnya. Kalau begitu kita harus melakukan yang terbaik. Xie mengangguk setuju, lalu melirik Yuanen Yehui. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sebagai pemimpin kelas 2 yang kuat, dia bukan anggota asrama mereka hari itu. Xie merasa sedikit gugup menghadapi auranya yang mengesankan. Dia masih ingat pukulan yang dia berikan padanya, rasa takut berlama-lama di dalam hatinya. Para guru mengambil tempat duduk mereka di atas panggung yang menghadap ke arena. Bahkan tidak beberapa saat kemudian, pintu ke arena terbuka dan dua orang lagi masuk. Mereka bertengkar satu sama lain saat masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua di sebelah kiri berkata kepada orang di sebelah kanan. Saya di sini untuk melihat murid saya menginjak kompetisinya. Setidaknya, tidak ada anak nakal di kelas 2 yang bisa menantangnya. Saya lebih tertarik melihat kemajuannya. Mengapa kamu di sini? Apa kau tidak ada yang bisa dilakukan di Pulau Dewa Laut? Ini adalah pelataran luar. Anda tidak boleh punya urusan di sini. Petik 2. Saya di sini untuk memeriksa seberapa besar kakek saya telah tumbuh. Saya mendengar dia mengalahkan macan putih neraka, jadi saya penasaran apakah dia mampu karena dia menguasai seni rahasia yang saya ajarkan kepadanya. Petik 2. Bah, Anda telah mengajarinya apa-apa selain omong kosong. Jangan menyesatkan murid saya dengan trik Anda. Petik 2. Apakah kamu sudah gila? Dasar bajingan tua gila. Saya bersumpah, jika Anda berani menipu murid saya akan membantai Anda. Membantai aku. Akulah yang akan membunuhmu. Ayo, jangan berpikir aku tidak akan melakukannya. Anda hanya seorang pengrajin. Jika Anda pikir Anda mendapatkan apa yang diperlukan, ayo bertarung. Aku hanya perlu 1 menit untuk mengalahkanmu sampai habis. Petik 2. Omong kosong. Orang-orang yang baru saja masuk adalah guru pandai besi Tang Wulin, naga api Douluo Feng Wuyu, dan kakeknya, naga merah Douluo Zuoxi. Saat keduanya bertengkar, mata mereka tertuju pada Tang Wulin. Untungnya baginya, mereka masih memiliki beberapa alasan tersisa di dalamnya dan tidak menghampirinya. Mereka naik ke peron dan duduk bersama para tetua lainnya. Mereka memberi sedikit anggukan salam ketika mereka melihat Silver Moon Douluo, tetapi begitu mereka melihat Roh Kudus Douluo, mereka melompat berdiri, punggung tegak lurus. Zuoxi berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Yali, bagaimana kabarmu hari ini? Roh Kudus Douluo menatapnya. Saya di sini sebagai wasit hari ini. Feng Wuyu muncul di sisi lain dirinya, menggosok tangannya dengan gugup. Yali, lama tidak bertemu. Dengan mata setan ungu, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di peron. Dia tertegun oleh ekspresi wajah Feng Wuyu.
Sejak kapan guru bisa bertindak begitu malu-malu? Kenapa wajahnya sangat merah? Zuoxi beralih ke Silver Moon Douluo. Kenapa kita tidak bicara sebentar, Yue? Penatua Kai memutar matanya ke arahnya. Kenapa kalian berdua di sini? Jika Anda ingin menonton pertandingan, lakukanlah dengan tenang. Jika tidak, pergilah. Petik 2. Bukankah normal bagiku, seorang tetua dari Paviliun Dewa Laut, untuk datang menonton pertandingan di pelataran luar? Saya bukan pandai besi yang datang hanya untuk hiburan. Petik 2. Apa itu tentang pandai besi? Jika bukan karena kami, apakah Anda akan memiliki perlengkapan perang? Tunggu saja. Setelah Anda mencapai level 4 kata, saya akan memberitahu Zhen Hua untuk membiarkan pantat Anda terbuka saat membuat baju besi perang Anda. Lalu kau bisa bertarung dengan telanjang. Petik 2. Aku sudah lama mentolerirmu, Feng Wuyu, tapi jangan berani-berani memprovokasiku di depan Yali. Aku akan berteriak pada pantatmu. Petik 2. Aku tidak takut padamu. Ayo, cukup. Roh Kudus Douluo menggonggong, menatap mereka dengan tajam. Seperti anjing yang patuh, kedua lelaki tua itu berhenti bertengkar dan tutup mulut. Meski marah, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Kalian berdua terlambat, jadi duduklah di baris kedua. Jangan ganggu anak-anak, kata Silver Moon Douluo. Oh, Feng Wuyu berjingkat ke baris belakang. Baik, Zuoxi bergegas ke kursi tepat di belakang Roh Kudus Douluo. Aku akan duduk di belakangmu. Feng Wuyu terlambat satu langkah. Dia memelototi Zuoxi, tapi Zuoxi tidak bergeming. Keduanya kemudian mulai saling mendorong. Roh Kudus Douluo mengerutkan kening, dan tanpa berbalik menghadap mereka, berkata, jika kalian berdua tidak bisa tenang, pergilah. Ya, Zuoxi menunjuk Feng Wuyu. Menyelesaikan. Itu membuat Roh Kudus Douluo berbalik, dan dia memelototi mereka. Tatapannya yang membara segera membungkam kedua naga kembar, dan mereka diam-diam mengambil tempat duduk. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, kembali ke panggung. Baru kemudian Penatua Kai memberi isyarat kepada Shen Yi. Halo siswa kelas 1 dan 2, kata Shen Yi, bangkit dari kursinya. Saya Shen Yi, guru kelas 1. Kompetisi hari ini akan diawasi oleh Roh Kudus Douluo dan Silver Moon Douluo. Setelah berbicara dengan guru kelas 2, kami telah memutuskan bahwa, demi menghemat waktu, setiap pertandingan profesi akan terdiri dari satu tantangan. Sekarang, apakah pandai besi perwakilan kedua kelas akan naik ke panggung? Petik 2. Dua meja tempa besar telah disiapkan di atas panggung. Kompetisi hari ini memiliki dua kelas yang bersaing di setiap aspek. Mereka pertama-tama akan memulai dengan profesi, pandai besi, desainer, pembuat, dan mekanik. Pertarungan tim akan datang terakhir. Sebagai perwakilan pandai besi di kelasnya, pertempuran pertama adalah pertarungan Tanggulin. Dia naik ke atas panggung. Feng Wuyu memiliki ekspresi bangga di matanya saat dia menoleh ke Zuoxi. Anda akan melihat apa artinya menggulung seseorang dalam sekejap. Zuoxi memutar matanya. Itu hanya karena kakekku sangat berbakat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Saya guru pandai besi. Bagaimana ini tidak ada hubungannya dengan saya? Feng Wuyu mengomel. Baiklah, baiklah. Izinkan saya bertanya. Apa pangkat pandai besi kakekku saat pertama kali tiba di sini? Petik 2. Peringkat kelima. Feng Wuyu segera menjawab. Dan dia sekarang pangkat berapa? Peringkat kelima. Feng Wuyu gagal menyadari kesalahannya pada waktunya. Zuoxi menatapnya dengan jijik. Kakekku sudah menjadi pandai besi peringkat 5 ketika dia tiba, yang lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa dia jenius pandai besi. Dia masih peringkat 5 sekarang, yang menunjukkan bahwa Anda adalah guru yang tidak berguna. Dia belum membaik sedikit pun. Petik 2. Omong kosong. Feng Wuyu menggeram dan meraih kerah Zuoxi. Hal-hal tidak begitu hitam dan putih. Zuoxi tidak melawan, dan malah mendengus. Apa yang kamu lakukan, menyerang orang-orang di atasmu? Rona merah merembes ke mata Feng Wuyu. Bagaimana kamu bisa di atasku? Zuoxi menyeringai. Anda adalah guru dari kakek saya, dan saya adalah kakeknya. Anda dan saya berasal dari generasi yang berbeda. Ketika Anda melihat saya, Anda setidaknya harus memanggil saya paman guru, jika bukan tuan. Bukankah itu berarti Anda menyinggung senior Anda dengan menangkap saya? Petik 2. Roh Kudus Douluo berbalik dan menatap mereka sekali lagi. Kalian berdua, berperilaku atau keluarlah. Petik 2. Feng Wuyu melepaskan Zuoxi dan menundukkan kepalanya, bertindak seolah-olah keributan itu tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Zuoxi mengangkat tangannya tanpa daya dan mengangkat bahu. Kemudian dia mencubit jari-jarinya dan menutup resleting mulutnya.
Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Twin Dragon Strike akhirnya tenang. Penatua Kai tersenyum dan berbisik ke telinga Roh Kudus Douluo, seperti yang diharapkan dari Anda. Anda satu-satunya yang bisa menjaga keduanya sejalan. Aku bukan tandinganmu dalam hal mereka. Petik 2. Roh Kudus Douluo menggelengkan kepalanya. Mereka hanya sepasang badut. Saat itu, Tang Wulin dan lawannya tiba di atas panggung. Anak laki-laki yang berdiri di seberang Tang Wulin tampak jauh lebih tua darinya, sekitar 16 atau 17 tahun. Dia memiliki penampilan dan tinggi rata-rata. Satu-satunya hal yang benar-benar menarik perhatian Tang Wulin adalah tangan besar dan lengan berotot bocah itu. Dia jelas memiliki watak yang tenang. Matanya telah terpaku pada meja tempat sejak dia tiba. Dia tidak melirik Tang Wulin sedikit pun. Tang Wulin mengangguk pada dirinya sendiri atas perilaku lawannya. Seperti yang diharapkan dari kelas 2. Dia pasti pandai besi terbaik mereka. Ini bukan kemenangan yang mudah baginya. Salam, senior. Namaku Tang Wulin. Petik 2. Anak laki-laki itu akhirnya menatapnya dan mengangguk. He Xiaopeng, perwakilan pandai besi dari kelas 2. Sen Yi melangkah maju, berhenti di tepi peron yang menghadap ke arena. Pertandingan pertama hari ini adalah pertukaran pandai besi. Temanya adalah pemurnian logam. Anda berdua akan diberikan sepotong kristal titanium dan memiliki waktu 30 menit untuk memurnikannya. Siapapun yang paling bisa memurnikannya akan menjadi pemenang. Mereka juga akan diberikan 1000 poin, beberapa kredit kursus, dan izin untuk menyimpan kedua produk jadi. Kelas pertama akan menerima 30% lebih banyak jika mereka menang. Petik 2. Kristal titanium. Tang Wulin mengerutkan alisnya memikirkan itu. Beberapa logam sangat sulit untuk dipalsukan, fakta yang hampir selalu merupakan hasil dari kualitas bawaan yang ekstrim. Mereka biasanya terlalu keras atau terlalu lunak. Kristal titanium jelas merupakan salah satu logam semacam itu. Itu sangat sulit untuk dimurnikan, sangat keras, dan sama rapuhnya. Jika pandai besi menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk memalsukannya, atau bahkan terlalu sedikit, mereka akan gagal. Pandai besi harus berusaha lebih keras untuk menempa logam seperti itu untuk mendapatkan hasil yang layak, dan karena itu, hanya sedikit yang mampu menempa kristal titanium. Namun, kristal titanium menjadi jauh lebih kuat dari logam lain setelah dimurnikan dan dimurnikan. Merupakan hal yang umum bagi pandai besi yang sangat terampil untuk menambahkan beberapa kepaduan untuk meningkatkan kekuatan paduan itu. Sebagai cerminan dari sifat-sifatnya yang luar biasa, harga kristal titanium 60 kali lebih mahal per kilogram daripada perak berat. Dengan semua pemikiran itu, ketika Sen Yi menyatakan bahwa pemenang dapat menyimpan kedua produk palsu tersebut, tatapan Tang Wulin dan He Xiaopeng menjadi tajam. Mata mereka membara dengan tekad, yang terutama berlaku untuk Tang Wulin karena dia mengerti betapa berharganya kristal titanium. Hampir tidak mungkin bagi orang kaya untuk mendapatkannya, apalagi warga sipil biasa. Federasi menganggapnya sebagai sumber daya militer yang strategis dan sangat membatasi pasokannya. Tang Wulin tidak pernah berharap akademi menawarkan 2 potong begitu saja. Sepotong kristal titanium duduk di atas kedua meja tempa di atas panggung. Masing-masing berdiameter sekitar 1 kaki dan bulat tidak normal, hampir menyerupai bola kristal. Benang emas yang terjalin tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di dalam kedua bagian. Kesulitan dalam menempa kristal titanium terletak pada kebutuhan untuk secara simultan mengurangi ukurannya sambil melepaskan benang emas di dalamnya. Semakin baik benang ditangani, semakin baik produk akhirnya. Dikatakan bahwa pendiri Sekte Tang telah menggunakan benang emas dari kristal titanium untuk membuat senjata tersembunyi yang kuat. Kembali ke kota Isea, Tang Wulin cukup beruntung mendapatkan kesempatan untuk menempa kristal titanium. Mu Chen adalah orang yang berterima kasih atas kesempatan itu, tetapi sebagai gantinya, Tang Wulin tidak diizinkan menyimpan kristal titanium setelah memalsukannya. Bagi asosiasi pandai besi, itu adalah komoditas langka. Namun, hanya pengalaman menempanya yang sangat berharga bagi Tang Wulin. Dan pengalaman itu sekarang membuatnya percaya diri. Dengan gerakan yang terlatih, Tang Wulin dan He Xiaopeng menempatkan potongan mereka di dalam meja tempa dan mulai mengkalsinasi kristal titanium. Logam yang berbeda membutuhkan waktu yang berbeda untuk kalsin. Meja tempa yang mereka gunakan adalah yang terbaik, syarat dengan teknologi terbaru yang membuatnya sangat mudah untuk mengontrol suhu dan periode pengapuran. Setiap pandai besi memiliki gaya tempa mereka sendiri, dan ini termasuk cara mereka mengkalsinasi logam. Itu adalah masalah menempa filosofi yang mereka ikuti. Pengatur waktu akan dimulai setelah Anda selesai mengalsinasi logam, kata Sen Yi.
Tang Wulin dan He Xiaopeng fokus pada pengapuran logam. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Secara kebetulan, keduanya juga memejamkan mata. Para douluo berjudul menonton dari platform memberikan sedikit anggukan setuju. Akademi Shrek telah berusaha keras dalam membesarkan pandai besi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan memberikan kredit ekstra kepada pandai besi terampil yang mengikuti ujian masuk. Akademi terlalu kekurangan di Departemen Pandai Besi. Ini juga mengapa Feng Wuyu secara pribadi memimpin asosiasi pandai besi dan fokus untuk mengembangkannya dengan cepat. Akademi Shrek bertujuan untuk memelihara Divine Blacksmith. Itu memiliki banyak douluos berjudul, tetapi beberapa Master Armor pertempuran 4 kata. Ini semua karena fakta bahwa hanya satu Divine Blacksmith yang hidup saat ini. Itu adalah Zhen Hua, Presiden Asosiasi Pandai Besi, dan satu-satunya orang yang bisa memurnikan logam surgawi. Sebagai Presiden Asosiasi Pandai Besi, ada batasan seberapa banyak preferensi yang dapat ditunjukkan Zhen Hua untuk Akademi Shrek. Ada kekuatan besar lain yang perlu dia tempah. Jadwalnya sangat padat, dan dia hanya bisa memenuhi sebagian kecil dari permintaan palsu yang dia terima. Semua kekuatan melakukan yang terbaik untuk membujuknya bekerja untuk mereka, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah satu orang, satu-satunya Divine Blacksmith di dunia. Feng Wuyu telah menjadi pandai besi suci selama bertahun-tahun sekarang, tapi dia tahu dia masih jauh dari menjadi pandai besi ilahi. Sejujurnya, itu praktis tidak mungkin baginya. Dia terlambat mulai berjalan di jalur pandai besi. Tingkat kultivasinya yang tinggi memungkinkannya mencapai level saat ini dalam pandai besi, tetapi untuk maju lebih jauh, ia membutuhkan lebih dari itu. Inilah mengapa dia menaruh harapannya pada Tang Wulin. Di matanya, Tang Wulin adalah seorang pemuda yang menjanjikan yang suatu hari bisa belajar memurnikan surgawi dan menjadi pandai besi ilahi generasi berikutnya. Meskipun jumlah pandai besi jauh lebih sedikit daripada profesi lainnya, Akademi Shrek memiliki total 20 di kelas 1 dan 2 karena sumber daya yang digunakan untuk merekrut mereka. 18 dari mereka duduk di antara penonton dengan napas tertahan, menunggu Tang Wulin dan He Xiaopeng mulai menempah. Tang Wulin merentangkan tangannya, palu perak muncul di masing-masing tangannya. Dia menekan tombol di atas meja tempah, menandakan bahwa kristal titanium telah selesai dikalsinasi. Meja tempah terbelah di tengah, terbuka dan memungkinkan sepotong kristal titanium merah menyala naik dari kedalamannya. Terletak di seberang Tang Wulin, He Xiaopeng memperhatikan apa yang terjadi. Telinganya bergerak-gerak dan dia mengerutkan alisnya. Pandai besi di antara penonton semua berteriak kaget. Dia menyelesaikannya begitu cepat. Sebuah penghalang menutup panggung dari dunia luar, jadi baik Tang Wulin maupun He Xiaopeng tidak bisa mendengar teriakan terkejut itu. Penonton sangat terkejut, bahkan pandai besi dari kelas 1, termasuk yang Nianxia, tidak berani mempercayai mata mereka. Mereka semua tahu bahwa, karena kristal titanium yang rapuh, itu membutuhkan periode kalsinasi yang lebih lama dari biasanya. Hanya dengan mengkalsinasi lebih lama akan menjadi lunak dan lebih mudah untuk dipalsukan. Bagi mereka, Tang Wulin telah mengkalsinasi terlalu cepat. Dia hanya membiarkannya mengapur selama logam lainnya. Setiap orang yang hadir kurang lebih memikirkan hal yang sama. Mungkinkah? Apakah dia tidak mengerti apa itu kristal titanium? Jika tidak, maka dia dalam masalah. Saat menempa kristal titanium, ketakutan terbesar seorang pandai besi adalah kemungkinannya retak. Jika ya, kualitasnya akan langsung anjlok. Ketakutan ini, serta jenis kerusakan lainnya, juga merupakan alasan mengapa disimpan segera setelah ditambang. Apakah ketua kelas kita tidak pernah memalsukan logam ini sebelumnya? Agar adil, ini sangat jarang. Tang Wulin tidak menyadari apa yang terjadi di luar panggung. Matanya hanya memantulkan kristal titanium yang bersinar. Meja tempat telah ditutup kembali, dan kristal titanium sekarang duduk di atasnya. Tanpa sedikit pun keraguan, Tang Wulin mengayunkan palu kirinya. Tang Wulin hendak menunjukkan kepada mereka seni menempah. Dia sudah mulai. Palu Tang Wulin menghantam kristal titanium, 3 nada merdu memenuhi udara. Itu adalah serangan yang paling lembut, yang semuanya terdengar seperti peniti yang jatuh ke tanah. Setiap nada jelas dan jelas untuk didengar semua orang. Itu adalah musik di telinga. Palu kanan Tang Wulin menyusul segera setelah itu, dan satu set suara manis terdengar. Tangannya bergerak cekatan seirama satu sama lain, dengan lembut memukul kristal titanium seolah-olah dia dengan lembut menusuknya dengan jarum, mengisi udara dengan simfoni yang halus.